qala lil musannif rahimahumullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. An Amiril Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul yang diartikan pemimpin, Al-Mu'minin orang-orang yang beriman. Maka beliau yang pertama kali dapat julukan Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau dapat predikat Khalifatur Rasulillah. Adapun Rasulullah predikatnya Khalifatullah fil ard. Gitu ya. Kalau Sayyidina Umar dapat predikat Amirul Mukminin lantaran ketika beliau pertama kali menjabat sebagai pemimpin, beliau berkhutbah di hadapan kaum mukminin dengan menyatakan antumul mukminun wa ana amirukum. Kalian orang beriman, aku pemimpin kalian. Maka disitulah beliau dikenal selanjutnya dengan ucapan Amirul Mukminin. Selanjutnya terus dapat predikat Amirul, Sayyidina Utsman Amirul Mukminin, Imam Ali Amirul Mukminin, dan selanjutnya. Ya. Abi Hafsin di sini bisa diartikan Hafsun artinya al-asad, bisa diartikan singa. Tuh. Lantaran beliau sangat keras, sangat kokoh imannya, sampai disebut syaitan sendiri nggak bisa mengikuti, atau ketika syaitan melihat bayangan Sayyidina Umar langsung kabur. Sehingga ada suatu hadis dinyatakan inna syaitana la yafirru min dhilli Umar, masalaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Sesungguhnya syaitan itu kabur dari bayangan Sayyidina Umar, kabur. Lihat ya, kalau kita nyatu sama syaitan. Kalau Sayyidina Umar lihat bayangan Sayyidina Umar, kabur. Masalaka Umar fajjan, tidaklah Sayyidina Umar melewati satu jalan melainkan syaitan melewati jalan yang lain, nggak mau berbarengan dengan Sayyidina Umar. Lihat, dapat julukan Al-Faruq. Julukannya Al-Faruq, artinya beliau yang sangat kritis dalam membedakan ini yang hak, ini yang batil. Sehingga di antara ungkapan beliau ketika menjadi pemimpin, apa yang beliau nyatakan, in a'dil uhasab, kalau aku berbuat adil tetap aku bakal diminta perhitungan di hari kiamat. Wa in azlim uaqab, tapi kalau aku berbuat zalim pasti Allah bakal siksa aku. Wa in nimtu naharan adaqtu ra'iyah, kalau ane bersenang-senang di siang hari ane bakal sia-siakan rakyat ana. Wa in nimtu lailan adaqtu nafsi, tapi kalau ane tidur di malam hari ane sia-siakan diriku untuk tidak bermunajat kepada Allah. Emang enak jadi pemimpin? Orang ngejar jadi pemimpin. Iya. Kalau para pendahulu kabur jadi pemimpin, kasih yang lain, gitu. Adilnya aja bakal disiksa, gimana ya? Zalimnya. Dia tidur nyanyiakan rakyat, dia senang-senang nyanyiin rakyat, disiksa besar. Tidur di malam nggak bisa dia deket sama Allah. Lihat tuh ucapan siapa itu? Sayyidina Umar. Sampai Nabi bangga sekali ketika beliau masuk ke dalam agama sampai Nabi berdoa, karena ketika zaman beliau itu permulaan Islam, disinilah kekuatan Islam masih lemah.
Beliau butuh orang-orang kuat. Di antaranya yang orang kuat yang memiliki pengaruh dua, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Sampai Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarin ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua orang yang bernama Umar. Tuh, dua orang bernama. Nah, ketika Nabi berdoa, lihat apa yang terjadi. Amr bin Hisham megang tangan begini. Nih, suatu yang sangat Allah benci, keadaan manusia ketika dia menempelkan tangannya, merapatkan tangannya dan seperti ini. Maka disitulah tidak mendapatkan taufik Abu Jahal, tapi diberikan kepada Sayyidina Nah, ketika beliau masuk Islam, istabsyar ahlus sama, penduduk langit merasa gembira dengan Islamnya Sayyidina Umar. Dan terus beliau memimpin setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu sebelum meninggalnya, itu dia, beliau harapkan selalu apa? Beliau berharap kalau beliau perang di jalan Allah, beliau pengen meninggal di medan pertempuran. Itu Sayyidina Umar tuh. Tapi apa yang terjadi? Gobo Allah nggak berikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kalau udah ngomong jihad, beliau paling gembira, paling girang. Sampai ke anak bininya kasih wasiat, digirang, kayak dapat hadiah besar. Tapi setelah beliau bertempur menang, enggak meninggal di medan pertempuran. Terus begitu. Ya, jadi gobok, lihat, Allah takdirkan manusia pada sesuatu yang tidak bisa kita inginkan. Sayyidina Umar inginkan meninggal di medan pertempuran, ujung-ujungnya meninggal enggak ketika perang. Tapi syahid. Beliau syahid. Kenapa? Meninggalnya terbunuh. Sebelum beliau mengerjakan sholat subuh, ada seorang dari kaum Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah menikam beliau dari belakang. Nikam, bercucuran darah. Ketika sadar beliau masih dalam keadaan hidup, ditanya, apakah aku udah sholat? Belum ya Amir Mukminin. Arahkan badanku ke kiblat. Akhirnya itu sahabat bertanya lagi, seperti ini engkau sholat dalam keadaan darah? Maka Sayyidina Umar menyatakan, la hadza fil Islam liman la ruku'a fi. Nggak ada bagian dalam keislaman bagi mereka yang tidak Maka beliau arahkan badannya, lalu beliau takbir dalam keadaan bercucuran darah. Nah, selanjutnya beliau meninggal. Itu dia. Ini Al-Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, selanjutnya kita bicara pada hadis yang pertama disebutkan, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal binniyat. Nih, kita bahas dulu nih. Kan selalu tuh kita tahu tuh artinya. Ini hadis tersohor, sudah terkenal, bukan gak asing dalam telinga kita. Hadis apa? Innamal a'mal binniyat. Apa itu artinya? Hah? Tuh, kan arti begitu. Nah, orang kan dapat artinya ada kalanya dia dengar dari khotib, dia lihat buku terjemah, dilihat Google, ya kan? Nah, sekarang kita ngaji, pakai guru dijelasin satu persatu. Innama di sini diartikan hanya saja. Hanya saja. Jadi membataskan, ya, membataskan sesuatu itu dengan itu. Innama Zaidun alimun, si Z ini hanya saja orang alim, dia bukannya pekerja, dia bukan tukang, tapi dia orang berilmu. Berarti yang lain enggak bisa. Itu membataskan.
Nah, begitu pula di sini. Kalau kita pahamin, hanya saja amal itu tergantung dengan niat. Nah, hanya saja di sini tadi seperti kita pahamin, membatasi pekerjaan itu dengan yang tadi itu, membatasi amal itu dengan niat. Sedangkan arti amal itu, amal pengertiannya apa? Meliputi perkataan dan perbuatan. Itu amal. Beda dalam bahasa Arab kalau kita katakan af'al. Kalau af'al hanya perbuatan, tidak ada perkataan. Aqwal, perkataan saja, tidak ada Tapi kalau amal meliputi perkataan, meliputi perbuatan. Jadi apapun perkataan yang mana di situ adalah ibadah, apapun perbuatan yang di situ adalah ibadah, semuanya itu dilihat dari niat. Perkataan, perbuatan itu semua dilihat dari niat. Nah, kalau kita artikan hanya saja, tuh begitu. Jadi apa aja? Kalau jadi apa? Mau sholat itu harus pakai niat. Mau puasa itu harus pakai. Mau haji, mau apapun, semuanya harus pakai niat. Tuh. Kalau diartikan hanya saja. Tapi di sini di dalam agama kita enggak semua amal ibadah itu harus pakai niat. Contoh diantaranya mandiin jenazah. Siapa yang bisa mandi jenazah sini? Ada? Harus bisa ntar. Ya. Satu orang harus bisa mandiin jenazah. Itu mandi jenazah hukumnya fardu kifayah. Ditekankan dalam agama, satu kampung kalau nggak ada yang bisa mandi jenazah, semuanya nanggung dosa. Sangat ditekankan dalam agama. Itu mandi jenazah hukumnya seperti ngerjain sholat jenazah, sama. Hukumnya sama. Nah, sedangkan mandi jenazah enggak pakai niat, enggak harus pakai. Enggak. Kita mandi jenazah apa iya kita ngomong saya niat mandiin jenazah karena Allah Ta'ala, enggak ada begitu. Padahal ditekankan dalam agama. Yang kedua contohnya azan. Itu azan, ya, ini azan sunnah kifayah, sunnah yang juga ditekankan. Nah, ketika orang azan, siapa yang azan sini? Pakai niat gak, Mas? Selama azan pakai niat gak? Oh, enggak. Nawaitul azan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Gak pakai niat. Nah, jadi apa? Innama di sini diartikan paling banyaknya. Tuh ngartinya begitu, ya. Jadi nanti kalau ngartiin hadis ini, artikan bukan hanya saja paling banyaknya atau kebanyakan amal itu tergantung dari niat. Itu dia. Dan niat itu ada di dalam tempatnya di hati. Tempatnya ada di hati. Diucapkan semuanya hukumnya sunnah. Niat. Sampai Nabi nyatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang yang beriman lebih utama ketimbang amalnya. Apa maksudnya itu? Kita sebab niat, ya, Allah masukkan surga
nanti bukan dengan amal kita, tapi dengan niat. Maka Nabi nyatakan itu, maksudnya gitu, niatul mukmin, niatnya orang beriman, khairu min amalih, lebih bagus dari amalnya. Kita niat ibadah kepada Allah sampai kapan? Sampai kapan kita niat ibadah pada Allah? Sampai meninggal. Usia kita 80 tahun. Mau dapat usia 80? 80 tahun. Tapi nanti di surga kita bakal tinggal di surga berapa tahun? Tidak terhitung, tidak terhingga. Jadi nggak dilihat dari amal kita itu 80. Nggak dilihat dari amal kita 80. Tapi Allah masukkan surga ribuan tahun, bahkan tidak ada bisa usia yang terhitung ketika kita masuk dalam surga. Kenapa? Niat. Karena kita punya niat. Itu tadi kita niat, jangankan 80, jangankan 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun saya hidup di alam dunia, saya nggak bakal berpaling dari Allah. Niat. Maka disitulah dengan niat seorang, Allah masukkan dia ke dalam surga selama-lamanya tanpa melihat dari amal ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya. Begitu pula sebaliknya, orang yang kafir usianya baru 15 tahun di neraka selama-lamanya. Nggak hitungan 15 tahun di alam dunia, di neraka selama-lamanya. Kenapa? Niat. Lantaran ada niat, dia nggak bakal berpaling untuk tidak menyembah selain Allah. Dia akan selalu menyembah selain Allah. Jangankan 80 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, jidat tidak bakal sujud kepada Allah. Maka disitulah dia masuk ke dalam neraka. Padahal usianya baru 15 tahun, baru balik sehari, baru balik 2 hari, baru balik sepekan. Dia bakal berada di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min. Jadi penting nggak niat? Jangan kosong niat. Datang ke sini pakai niat. Sehingga disebut dalam suatu cerita, ada nama kitab tentang masalah hewan. Ya, Hayatul Hayawan, kehidupan hewan. Itu ada ceritanya difda dan wazak, katak dan apa yang di atas? Cicak. Cicak sunnah untuk kita bunuh, katak jangan. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, di saat beliau ingin dibakar oleh Namrud, ini si difda, si katak ini membuang air liurnya, dibuang. Katak kecil apa gede? Bisa padamkan nggak tuh kobaran api yang begitu hebat di suatu telaga? Jibril datang kepadanya, kenapa engkau lemparin tuh air liur? Karena itulah kemampuanku, aku ada niat untuk memadamkan api yang dikobarkan oleh Namrud. Ya, dari situlah Allah larang untuk kita membunuh katak. Tapi sebaliknya, cicak dia ngapa? Niupin. Lihat apa manfaat tiupan dia, sedangkan kobaran yang sudah begitu hebatnya. Cicak hewan kecil, dia ngembusin tuh angin gimana? Kecil, tetap gak bakal berkobar, itu udah berkobar. Maka ditanya Jibril, kenapa? Agar aku ingin melihat Ibrahim tambah tersiksa. Maka dengan lihat niatnya satu sama lain lah Allah lihat. Maka yang katak itu dilarang untuk kita bunuh, yang cicak dianjurkan untuk kita bunuh. Jadi niat orang mukmin lebih utama ketimbang amal perbuatannya. Ya.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nih antum yang datang sini beda-beda, kedudukan kita beda lantaran niat. Makanya beda kita sama ulama gitu. Ulama makan aja niatnya banyak. Kalau kita makan emang karena lapar, satu nampan bisa habis sama kita. Mereka juga satu nampan tapi niatnya banyak. Nih satu nampan bisa 100 rakaat. Kalau aneh satu nampan bisa tidur 10 jam. Maka di Zubat disebutkan wa inna wa bi aqlihil quwa li taatillahi lahu maqat nawa. Kalau niatnya untuk makan ketaatan pada Allah, asalnya mubah, bisa diberikan pahala. Makannya jadi paha. Itu masalah yang mubah, masalah yang boleh-boleh saja. Gimana masalah yang lebih dari itu? Masuk ke masjid, ada niat gak? Niat. Ada niat iktikaf, ada niat nuntut ilmu dari maghrib isya. Apa niatnya kita? Wa inna malikum limri'in manawa. Setiap orang itu tergantung dari niat. Bisa satu pekerjaan beberapa macam niat. Tuh lihat, inilah kita manfaat nuntut ilmu berbeda dengan orang yang tidak tahu ilmu. Sholatnya sama tapi pahalanya beda. Kita lagi datang ke masjid udah atau sedang berlangsung sholat berjamaah isya, kita pengen sholat sunnah wudhu, kita pengen niat sholat tahiyatul masjid. Pas datang lagi berjamaah, ya udah kita niat Allah, hati ngomong usolli fardal isya'i wa sunnata tahiyatul masjid wa sunnatal wudhu. Satu kerjaan bermacam-macam niat. Likulli niyatin thawabun tam. Setiap niat yang kita sampaikan Allah berikan pahala sempurna. Tapi kalau orang awam udah begitu aja. Tuh ya. Niat nikah, lihat dulu kita waktu pas nikah niatnya berapa banyak? Kalau kosong aci lagi ya, ulang lagi ya, nikah lagi ya. Pas awal kita nikah berapa itu kita niatnya? Itu ulama ada nama kitab Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, Kitabun Niat, hampir 70 niat sebelum nikah. Mau niat ini, niat ini, niat ini, niat ini, niat ini, semuanya diniatin. Makanya dapat kesempurnaan dari segala sesuatu lantaran niat. Tuh perhatikan tuh, lihat gimana orang muslim yang hidupnya cuma sebentar tapi Allah berikan surga selama-lamanya. Lalu bagaimana pula orang kafir yang hanya hidupnya juga sebentar, Allah masukkan juga ke dalam neraka selama-lamanya. Faman kanat hijratuhu, sampai sini dulu, wallahu a'lam.